Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan satu hal yang saya pikir ini penting sekali mengenai misteri antara memiliki dan menikmati. Saya membaca di dalam kitab Pengkhotbah, saya merenungkan beberapa hari ini mengenai orang-orang yang kasihan. Orang-orang yang memiliki tapi kasihan hidupnya. Ternyata ada orang yang punya segalanya tapi tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya. Nah, orang-orang ini masuk dalam golongan orang-orang yang sangat kasihan sekali. Ada juga katakan orang yang punya anak 100 tapi masa tuanya tidak puas hidupnya dan akhir hidupnya mengenaskan karena penguburannya tidak layak. Ada kasus seperti ini di dalam Alkitab. Kalau saudara bisa memiliki dan puas dengan apa yang kau miliki, kemudian engkau bisa menikmati apa yang kau miliki, menurut Alkitab, itu adalah kasih karunia Tuhan. Apa gunanya memiliki banyak tetapi kita tidak bisa menikmati? Saudara pernah ketemu dengan orang yang memiliki tapi tidak bisa menikmati? Ada banyak, saudara. Kasus banyak. Saya mempelajari kisah-kisah orang kaya yang mati mengenaskan itu ternyata banyak. Saudara search saja di Google, orang kaya yang mati mengenaskan. Salah satunya adalah ada anaknya orang kaya di Hong Kong yang waktu meninggal, saudara, ternyata dalam keadaan yang sangat memprihatinkan karena narkoba. Ada juga yang mati dalam keadaan mengenaskan karena mayatnya ditemukan 7 hari setelah dia mati. Ada juga yang mati bunuh diri, orang yang sangat kaya raya mati bunuh diri. Nah, saudara-saudara, itu membuktikan bahwa bahagia itu tidak otomatis datang karena engkau jadi orang kaya. Ya kan? Jadi itu membuktikan bahwa memiliki tidak menjamin bahwa engkau akan bisa menikmati. Dibutuhkan resep yang lain bagaimana engkau menikmati apa yang engkau miliki. Nah, ini penting sekali. Kalau tidak, akhirnya kita akan menderita juga. Nah, mari kita akan melihat di dalam kitab Pengkhotbah. Saudara bisa membuka dalam kitab Pengkhotbah. Ada ayat yang bunyi begini, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ada orang-orang yang ingin memiliki, tujuannya bukan untuk menikmati. Ada orang yang ingin memiliki lebih untuk menyembuhkan masalah iri hati dalam hatinya. Saudara pernah ketemu orang yang kerja keras, tujuannya hanya untuk melebihi orang lain, supaya iri hatinya itu terobati. Nah, kalau saudara kerja keras hanya untuk mengobati iri hati, kan kasihan sekali. Ya kan? Pernah ketemu orang macam begini? Kasihan, saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang seperti ini. Kemudian, perhatikan pasal 6 ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Dengar baik-baik, kekayaan itu adalah karunia. Itu pemberian Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya. Tetapi, ada kata tetapinya, orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kalau saudara punya kasus seperti ini pahit. Saudara baru beli motor, besok pagi ternyata motornya sudah dinikmati orang. Tidak ada di rumah lagi, sudah dinikmati oleh orang. Saudara tidak bisa menikmati motor saudara. Pahit. Saya harap ini tidak terjadi, tapi ada orang yang baru menikah, setelah itu istrinya digondol orang lain. Saudara punya banyak dalam hidup saudara, tetapi tidak bisa menikmati. Kan kasihan. Makanya dikatakan di sini, kalau saudara memiliki, saudara diberi kemuliaan, saudara diberi kekayaan kok tidak bisa menikmati, saudara harus minta kepada Tuhan, berikan saya karunia untuk bisa menikmati. Karena ternyata bisa menikmati pekerjaan, bisa menikmati gaji, bisa menikmati makanan, itu karunia Tuhan. Saudara baru rasa bagaimana susahnya tidak bisa menikmati. Saya pernah kehilangan rasa 6 bulan. Kalau saudara kehilangan rasa, saudara makan ayam goreng dengan makan debok pisang, itu sama rasanya. Tidak ada perbedaannya. Nah, saudara-saudara, apa gunanya saudara memiliki sesuatu yang mahal, banyak, hebat, tapi tidak bisa menikmati? Nah, mari kita merenungkan ini. Oleh karena itu, saya harus mengatakan ini, kalau Anda memiliki banyak, belum tentu semua yang Anda miliki bisa Anda nikmati. Makanya, bagaimana caranya supaya akhirnya apa yang Anda miliki ini bisa dinikmati? Belajarlah berbagi. Amin.
Oke, berikutnya di sini menarik. Kalau sampai ada orang memiliki tidak bisa menikmati, maka ini dikatakan penderitaan yang pahit. Tragedi gagal menikmati ini membuat kita bisa menderita. Mana lebih baik saudara tidak memiliki tetapi menikmati daripada memiliki tapi tidak menikmati. Amin. Belajarlah menikmati. Kita lanjutkan ayat yang ketiga, pasal 6 ayat yang ketiga. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang. Siapa yang mau punya 100 anak? Di dalam perjanjian lama, anak itu rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Jadi konsepnya, kalau di dalam perjanjian lama, anaknya banyak itu bangganya bukan main. Pada zaman itu. Anakmu berapa? 100. Wow. Jadi itu kebanggaan. Harusnya orang yang punya 100 anak itu bangga. Tapi perhatikan di sini. Jika orang memperoleh 100 dan hidup lama sampai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Maksudnya gini, ini orang yang punya 100 anak, tapi tidak puas dengan hidup, apa gunanya? Lebih baik bayi yang baru lahir gugur. Karena setelah gugur, dia tidak sempat menikmati apa-apa, jadi tidak ada sesuatu yang disesali. Artinya apa? Anda punya segalanya dalam hidup tapi tidak bisa puas dengan kehidupan karena tidak bisa menikmati. Sia-sialah hidup ini. Makanya kalau punya uang datang ke Bali jalan-jalan. Nikmati hidup. Iya kan? Nikmati hidup Anda. Hidup ini singkat. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita diberi hidup oleh Tuhan. Satu-satunya waktu yang kita miliki adalah hari ini. Hari esok sudah usang. Hari kemarin belum tentu milik saudara. Nikmati apa yang Anda miliki. Apa yang Anda miliki sekarang ini? Belajarlah menikmati. Jangan sampai menyesal. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Saudara-saudara, lebih baik kalau Anda diberi kesempatan untuk bisa menikmati, nikmatilah hidup saudara. Nah, ini rahasianya. Nikmat itu datangnya dari mana? Nikmat itu datangnya dari rasa cukup. Karena rasa cukup itu menghasilkan rasa syukur. Orang yang bisa bersyukur, apa saja yang ada di depannya pasti enak dimakan. Amin. Saya masih ingat pertama kali kerja di Semarang, di toko buku. Gaji saya sehari itu Rp750. Itu tahun 84. Satu hari Rp750. Untuk naik bis kota PP itu Rp50 waktu itu. Jadi saya masih bisa mengantongi 700. Nasi pecel sama tempe goreng yang saya kalau turun dari bis kota menuju ke tempat kerja itu di pinggiran itu ada warung-warung itu. Jadi kalau pagi waktu mau berangkat kerja atau siang tuh bau orang goreng tempe, bau orang dimasak itu rasanya kalau bisa makan itu enaknya bukan main gitu kan. Tapi karena saya mau ngirit, saya bawa makanan sendiri. Saya bawa nasi biasanya sama tahu, sama sambal, udah begitu aja. Itu saja kalau jam makan, itu enaknya bukan main. Ya kan kalau pas lewat di tempat orang pada makan jam makan siang itu ada yang makan dengan krecek, dengan apa tuh kikil, sambal goreng. Itu waduh rasanya kapan saya bisa makan itu? Kapan saya bisa makan seperti mereka? Nah, satu kali selesai gajian duduk di situ. Makan, waduh saudara, hanya nasi pecel dengan tempe goreng, dengan sambal goreng kikil sapi itu, yang hanya Rp75, itu makannya bisa dinikmati dengan luar biasa kayak ada di surga begitu. Karena di dalamnya ada ucapan syukur. Orang yang mudah mengucap syukur, yang lahir dari rasa cukup, akhirnya bisa punya kepuasan hidup. Kepuasan hidup itu datang dari sini, bukan datang dari luar. Amin. Jadi saya kemarin sempat berfoto dengan sebuah mobil Lamborghini dan orang yang punya bengkel ini datang, "Pak, tertarik?" katanya. Saya tertarik karena nomor belakangnya WR, pas seperti nomor saya Wiratno kan. Tarik, bagus sekali punya orang Bali saya lihat. Wah, luar biasa. Wah, tapi Pak, sengsara ini mobil katanya. Ini yang punya bengkel Muji ini. Kenapa sengsara? Ini Pak, dia bilang pajaknya 170 juta. Asuransinya 200 juta. Ini paling hanya dipakai setahun 5 kali, Pak. Harganya 6 miliar. Saudara, kalau saya naik itu, saya bilang, saya dikasih aja, tidak mau dah. Ya kan, mau bayar pajaknya 170 juta 1 tahun, kemudian asuransinya 200 juta, bisa dapat 2 APV. Nanti kalau duduk di mobil tidak bisa nyetir, mikir bayar pajak.
Akhirnya bermaksud mau menikmati, tidak bisa menikmati karena tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya itu tadi. Itu sebabnya saudara belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada, bukan karena membeli sesuatu, memiliki sesuatu supaya untuk menutupi rasa iri hati tadi. Jangan. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada. Amin. Mencukupkan diri. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, kata Rasul Paulus. Dan rupanya untuk mencukupkan diri itu diperlukan keahlian. Saudara harus belajar mencukupkan diri. Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Kalau adanya nasi dengan sambal, nasi sambal dengan daun singkong misalkan. Ucap syukur kepada Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan masih ada nasi hari ini. Amin. Itu pasti rasanya luar biasa, rasanya enak. Kalau memang adanya masih kos-kosan, ya nikmatilah kos-kosan. Iya kan? Belajarlah apa yang ada di depan matamu, yang apa yang kau genggam, itu syukuri sebagai kasih karunia Tuhan. Nikmatilah. Oke. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Inilah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kembali ke pasal 7, saudara. Kita masuk ke pasal 7. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Apa artinya setelah ngomong mengenai nikmat, memiliki, dan sebagainya, pengkhotbah bicara mengenai suatu saat kita semua akan mengakhiri di tujuan yang sama. Kaya, miskin, pinter, bodoh, kita semua berakhir di hotel 1x2. Semua kita, tidak pandang bulu saudara, sekarang orang yang hebat, orang biasa, saudara punya pangkat atau rakyat jelata, suatu saat kita punya berakhir di tempat yang sama. Dan nanti kalau sudah diangkat setelah 1 tahun wajahnya sama, ya kan? Tidak peduli saudara waktu hidup orang paling ganteng, paling cantik, setelah 1 tahun di dalam sana, diangkat, dijejerkan, susah untuk mengenali ini milik siapa, ini wajah siapa. Oleh karena itu, mumpung diberi kesempatan untuk menikmati, jangan lupa bahwa suatu saat kita akan mengakhiri hidup kita, dan kita masuk di dalam kekekalan. Nah, kekekalan ini namanya hidup kekal itu panjangnya bukan main. Dan kita akan ketemu di sana. Bisakah apa yang Anda miliki di dunia digunakan untuk melakukan sesuatu sehingga waktu masuk di dalam kekekalan, saudara masih bisa menikmati hasilnya. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.